Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita senang, kita bahagia. Saya percaya juga Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan senang dan bahagia pada pagi hari ini karena kita tetap dalam naungan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani yang menguatkan otot-otot rohani kita. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami, hari yang penuh dengan berkat dan sukacita, dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, duduk diam di hadirat-Mu, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami, membuat kami semakin kuat dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami terus menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masuk di bulan Desember ya, dan hari ini saya mau membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai terang dunia. Dan dikatakan di sini, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di sini kegelapan bukan berarti tidak ada lampu, tidak ada penerangan, tetapi hidup dalam kegelapan itu artinya hidup dalam dosa. Jadi orang yang hidup dalam dosa itu hidupnya gelap, masa depannya gelap, masa depannya curam ya. Oleh karena itu Yesus memproklamirkan dan menawarkan dirinya sebagai terang dan saudara untuk menerimanya ya. Dia menawarkan supaya Anda, supaya saudara dan saya menerima Yesus sebagai terang, dan kalau kita terima Dia, maka hidup kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang hidup, tidak lagi dalam dosa dan ketakutan kita masuk neraka apa tidak, kita dihukum apa tidak gitu ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terang yang menyinari dunia. Nah, seperti apa saudaraku kita masuk di bulan Natal ini, bahwa Natal membawa terang Kristus ke dalam hati setiap orang, membawa terang Kristus kepada setiap hati kita, menerangi hati kita, pikiran kita. Itu artinya kita jadi senang, jadi bahagia, jadi tenang gitu ya. Nah, itu namanya diterangi. Nah, saudaraku, kita perlu memikirkan, merenungkan apa arti terang Kristus bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Nah, oleh karena itu kebenaran firman Tuhan tentang terang Kristus yang menyinari hidup kita, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, terang Kristus mengusir kegelapan dosa. Terang Kristus mengusir kegelapan dosa, seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Coba kita baca dulu. Yohanes 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Nah, itu gambaran logikanya ya, seperti lampu menerangi. Kalau ini ruangan contohnya gelap, lampu dinyalakan, maka otomatis gelapnya akan tidak ada, akan hilang. Nah, yang muncul adalah terang. Nah, ini analogi bagaimana orang percaya, bagaimana saudara saya terima Yesus yang adalah terang, maka kegelapan dalam diri kita, mungkin termasuk cara pikir kita, paradigma kita yang tidak seirama dengan Tuhan, itu akan berganti dengan apa? Dengan terang Kristus. Hati kita, pikiran kita, jalan kita menjadi seirama dengan Kristus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya orang yang hidup dalam Kristus
sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang menguasai hidupnya adalah firman Tuhan. Nah, yang kedua, terang Kristus menuntun kita pada jalan hidup yang benar. Nah, seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dengan firman Tuhan kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara harus menerima, harus belajar, harus tahu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun kita menjadi terang, ya, menjadi terang, menjadi pelita. Itu artinya firman Tuhan itu menuntun kita. Ya, apalagi yang disebut dengan firman itu sendiri adalah Tuhan itu, nah maka dia akan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah terang Kristus memantul melalui kehidupan orang yang percaya. Nah, kita sudah menerima terang, berarti kita harus memantulkan terang itu. Nah, tadi saya mengatakan terang yang dihasilkan oleh lampu, mungkin lampu listrik, lampu teplok. Nah, lampu teplok kita isi minyak, kita ada sumbunya, kita nyalain, maka akan apa? Akan memantulkan terang. Nah, sekarang sudah canggih, tinggal pencet stop kontak, kita pencet, lalu lampu menyala dan kegelapan menjadi hilang. Nah, mari kita lihat lebih jauh bagaimana Matius menjelaskan bahwa terang Kristus memantul melalui kehidupan orang percaya. Matius 5 ayat 14. Kita coba buka Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam, saya ulangi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana kita menjadi terang? Ini bukan terang lampu ya, bukan terang listrik. Tapi ini terang yang menerangi orang. Dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Nah, supaya nggak bingung-bingung, langsung saja yang dimaksud dengan menjadi terang dunia itu berarti kita harus menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Hidup kita, perkataan kita, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita, perkataan kita menjadi berkat. Hidup kita, perkataan kita itu membangun orang lain. Nah, sesederhana itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan ketika dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang letak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya. Nah, jadi artinya itu hendak menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita harus berusaha menjadi terang. Gitu ya, kita harus berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Dan ya artinya di situ ada usaha dari saudara dan saya sehingga kita berdampak menjadi berkat bagi orang. Nah, karena dikatakan ayat seterusnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Nah, iya. Nah, jelaskan supaya orang melihat, supaya mereka melihat, supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu yang saya katakan tadi. Perbuatan dan perkataan kita itu perkataan yang membangun, berkat. Karena dikatakan di sini perbuatanmu, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu berarti menjadi terang itu perbuatan dan perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan kita menjadi terang bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sejauh ini kita menjadi anak Tuhan, apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah berdampak? Apakah kita sudah menerangi orang-orang di sekitar kita? Adakah sesuatu yang mereka mendapat berkat, sukacita, dan sejahtera ketika kita bersama dengan mereka, ketika kita dekat dengan mereka, ketika kita berbicara dengan mereka, ketika kita berkumpul dengan mereka? Nah, saudaraku, hendaknya terangmu bercahaya.
Oke, nah biarlah hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mulai memikirkan dan mulai bertindak bahwa kita adalah terang dunia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat menjalani hidup kita sepanjang hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan. Hari ini Engkau mengajar kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah terang dunia, dan siapa yang menerima Yesus, maka dia akan mendapat terang yang menerangi hidup, menerangi dunia. Dan Engkau juga berkata kepada kami dalam Matius 5 bahwa kami adalah terang dunia. Kalau selama ini kami belum menerangi orang-orang di sekitar kami belum menjadi berkat, bahkan kami mungkin menjadi ganjalan, menjadi batu sandungan, ampuni kami, kuduskan dan layakkan kami, dan kami mau bertekad melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau berikan, yang punya masalah apapun Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, munculkan kami sebagai pemenang, biar kami terus dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.